Bayangkan kalau besok pagi Anda pergi bekerja seperti biasa, tapi ternyata tempat Anda bekerja adalah tempat terakhir yang akan Anda datangi. Inilah kisah nyata dari Bangladesh ketika sebuah gedung pabrik bernama Rana Plaza runtuh dan menewaskan lebih dari 1.000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas sebuah insiden kecelakaan kerja yang menewaskan ribuan orang. Tak usah lama-lama, kita langsung ke TKP. Tanggal 24 April tahun 2013, di sebuah kota kecil bernama Safar, dekat Dhaka, Bangladesh, ribuan pekerja berangkat pagi-pagi menuju tempat kerja mereka di gedung Rana Plaza, sebuah bangunan 8 lantai yang berisi beberapa pabrik garmen besar. Sebagian besar pekerjanya adalah perempuan muda yang setiap hari menjahit pakaian untuk merek-merek terkenal di seluruh dunia. Mereka bekerja keras dengan bayaran yang kecil, namun tetap semangat karena berharap bisa membantu ekonomi keluarga mereka. Nah, sehari sebelumnya, sebenarnya sudah ada pertanda beberapa pekerja melihat retakan besar di dinding gedung. Bahkan, bagian bawah gedung mulai terlihat miring. Para pekerja pun panik dan meminta agar pabrik ditutup untuk sementara waktu. Tapi, pihak manajemen justru mengatakan bahwa semuanya aman dan meminta para karyawan untuk tetap masuk kerja keesokan harinya. Bahkan ada ancaman, kalau mereka tidak masuk kerja, gajinya akan dipotong. Bagi para pekerja yang hidupnya pas-pasan, itu bukan pilihan yang mudah. Ketika kebutuhan mengalahkan segalanya, maka apapun terkadang dilakukan, sehingga kita lupa akan segala resiko yang harus kita tanggung. Bahkan ketika keselamatan sekalipun yang harus kita pertaruhkan. Dan seringkali pihak perusahaan justru memandang sebelah mata akan hal itu, bahwa keselamatan karyawan tidak ada harganya dibanding keuntungan dan kerugian perusahaan. Pagi itu sekitar pukul 8:57 pagi waktu setempat. Semuanya berjalan dengan normal untuk beberapa menit. Mesin jahit berputar, suara kipas angin terdengar, dan para pekerja pun fokus bekerja. Tapi kemudian selang beberapa saat, lantai mulai bergetar, lampu bergoyang. Mereka pun mengira bahwa saat itu sedang terjadi gempa bumi. Mereka pun panik dan berinisiatif untuk menyelamatkan diri. Tetapi semuanya sudah terlambat. Dalam hitungan detik, terdengar suara yang sangat mengerikan. Seluruh gedung Rana Plaza runtuh hanya dalam waktu 20 detik. 8 lantai bangunan hancur menimpa
satu sama lain dan menjebak ribuan pekerja di bawah reruntuhan gedung. Tim penyelamat pun segera datang, tapi evakuasi saat itu tidak mudah. Mereka harus menggali puing dengan tangan kosong atau dengan alat seadanya, karena alat berat sulit untuk masuk ke area TKP dan menyebabkan proses evakuasi berjalan cukup lama. Dari bawah reruntuhan itu, terdengar suara lemah memanggil meminta tolong. Selama 17 hari pencarian, tim menyelamatkan ratusan orang. Namun, lebih dari 1.100 orang dinyatakan meninggal dunia. Sebagian besar perempuan muda yang bekerja tanpa henti demi kehidupan yang lebih baik. Ketika berita tragedi ini tersebar, dunia dikejutkan dengan foto-foto para korban tersebar di media sosial. Beberapa masih mengenakan seragam kerja, beberapa saling berpegangan, bahkan dalam kematian. Orang-orang mulai bertanya, bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi hanya demi mengejar produksi cepat dan biaya murah. Dari peristiwa ini, lahirlah gerakan global bernama Fashion Revolution yang mengajak masyarakat dunia untuk bertanya, siapa yang membuat pakaian kita? Karena di balik pakaian yang kita pakai ada tangan-tangan manusia yang mungkin bekerja dalam kondisi yang tidak aman. Sekarang lokasi Rana Plaza sudah bersih. Tak ada lagi suara mesin jahit. Hanya kenangan dan doa untuk mereka yang tak sempat pulang. Tragedi ini mengingatkan kita bahwa keselamatan kerja bukanlah pilihan, tetapi hak setiap orang. Dan setiap kali kita melihat label Made in Bangladesh, mungkin sudah sepatutnya kita berhenti sejenak dan berpikir, berapa banyak nyawa yang telah dikorbankan demi sepotong pakaian yang kita kenakan. Nah, itulah tadi sepenggal kisah dari Rana Plaza. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika kamu suka dengan video seperti ini dan jika kamu baru di sini, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya karena masih banyak kisah yang belum terungkap. Sampai bertemu di video berikutnya. Lestarian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.